Ibtu Rudiana bantah dicopot Kapolri, hadiri upacara HUT RI di kantor kecamatan. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara tanggal 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun Takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Keluarga Sudirman was-was dirinya tak ikut rombongan balik ke Lapas Cirebon. Sudirman, satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tidak ikut dalam rombongan yang kembali ke Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Dikutip dari Tribun Cirebon, hanya 6 yang ikut dalam rombongan pengembalian para terpidana dari lapas di wilayah Bandung, Jawa Barat. Keluarga mengaku belum pernah bertemu dengan Sudirman sejak dipindahkan sementara dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Kakak kandung Sudirman, Beni mengungkapkan bahwa hingga kini keluarga belum mengetahui secara pasti keberadaan Sudirman. Mereka terakhir mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Polda Jabar, namun belum pernah ada pertemuan antara keluarga dengan Sudirman. Tadi menurut informasi tidak ada Sudirman. Kalau sekarang belum tahu keberadaan Sudirman, terakhir itu ada di Polda Jabar, tapi keluarga juga belum ketemu sama sekali sampai sekarang, ujar Beni saat diwawancarai di Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Beni juga menyebut bahwa penasihat hukum Sudirman, Pak Wilson, mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda Jabar. Namun ketika Beni mencoba untuk ikut menjenguk, ia tidak mendapatkan jawaban. Kemarin saya sudah bilang ke PH Sudirman menanyakan saya mau ikut jenguk tapi gak jawab. Memang sebelumnya katanya yang boleh jenguk khusus orang tua. Jadi kalau ke sana, Polda Jabar, juga tidak bisa ketemu, jadi khusus orang tua, ucapnya. Beni berharap agar Sudirman segera dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon, sehingga keluarga dapat lebih mudah mengakses dan bertemu dengan Sudirman, serta membantu dalam proses pengajuan PK.
Harapannya cepatlah dipindah ke lapas Cirebon, biar kami keluarga mudah mengaksesnya dan Sudirman bisa bertemu sama keluarganya dan bisa mengajukan PK juga, jelas dia. Dalam kesempatan yang sama, Benny juga memohon bantuan dari Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri agar Sudirman bisa segera dipindahkan ke lapas Cirebon. Untuk Bapak Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri saya minta bantuan agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon, supaya keluarga bisa mengakses dan bertemu karena dekat dari rumah kami, katanya dengan nada penuh harap. Benny mengungkapkan kesedihannya karena hingga saat ini Sudirman belum bisa mengajukan PK, berbeda dengan terpidana lainnya yang sudah memulai proses tersebut. Sedihnya sekarang adalah para terpidana lainnya sudah mengajukan PK, hanya Sudirman yang belum. Jadi ya kita sangat sedih lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ujarnya. Ayah Aep minta maaf tak tahu keberadaan anaknya kini. Ayah Aep, Rudy Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina Cirebon. Rudy Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Yang ingin saya sampaikan ke Aep, kepengen saya mah biar Aep cepat kumpul sama keluarga jadi enak, bisa bantu-bantu orang tua, kata Rudy Pelor. Rudy pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Harapannya agar Aep jujur saja, tapi saya gak tahu Aep kasih keterangan palsu atau enggaknya. Saya juga tidak pernah mendengar kalau Aep cerita. Saya tidak tahu keberadaan Aep, katanya. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Selain itu, Rudy menjelaskan dirinya tidak pernah disekap oleh politikus Gerindra Deddy Mulyadi. Sebenarnya saya tidak disekap, sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudy, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf, dari keluarga Aep dan mewakili Aep. Ya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak saya ataupun pribadi saya, pokoknya saya minta maaf, ucapnya. Ayah Aep mengakui didatangi Aep di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur, Pakuan. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudy Pelor bertemu Aep. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu yakni 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeng anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Rudy mengatakan, ia sempat memberikan nasihat kepada Aep ketika bertemu di rumah Deddy Mulyadi. Saya bilang ke Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada sang anak. Sementara itu, Deddy Mulyadi menegaskan hanya ingin menolong terpidana kasus Vina yang merasa tak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Kan gini bah, saya mah tidak ada tujuan untuk ikut campur terhadap urusan hak orang lain. Bah, saya mah kolot ingin saling menyelamatkan, ini ada orang di penjara yang yakin 100% tidak merasa salah. Tinggal Aep 1, saksi kunci, Red, yang 2 sudah ngaku bahwa dia bohong. Itu kalau Aep bersaksi nanti keluarganya kumpul, kita saling memaafkan yang ke belakang mah sudahlah, ujarnya.